Halo, rekan-rekan semua. Bertemu lagi bersama saya, Doni Prakoto. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang apa itu finansial teknologi atau bisa disebut juga dengan fintech, lalu pegadaian dan sewa guna usaha atau yang sering kita dengar leasing. Baik, mungkin langsung ke pokok materinya. Eh, Finansial teknologi atau fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka seiring berjalannya waktu, jadi transaksi bisa dilakukan secara jarak jauh. Jadi pembayaran yang jika dengan uang cash lama, kalau dengan metode ini dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Jadi apa saja dasar hukum penyelenggaraan fintech dalam sistem pembayaran di Indonesia? Yang pertama itu dasar hukumnya di Peraturan Bank Indonesia nomor 18 garis miring 40 garis miring PBI tahun 2016 itu tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Yang kedua, Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18 garis miring 22 garis miring DKSP perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital. Lalu yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia nomor 18 garis miring 17 garis miring PBI garis miring 2016 tentang uang elektronik. Lalu bagaimana fintech bisa terjadi? Jadi fintech itu muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh penggunaan teknologi informasi. Tuntutan hidup yang serba cepat dengan fintech ini, permasalahan dalam transaksi jual beli dan pembayaran seperti yang tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan atau tidak sempat ke bank atau ATM untuk mentransfer, kan itu agak ribet juga ya. Eh, Keengganan untuk mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan ya. Jadi misalkan kita biasa kalau kita ke toko offline kita ingin menawar atau kita melakukan compare price itu kan agak nggak enak, pasti mereka suka ngeluarin wajah judes atau gimana kayak gitu. Jadi dengan fintech itu membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Selanjutnya, apa keuntungan dari fintech? Jadi bagi konsumen, fintech itu memberikan manfaat yang pertama, mendapatkan layanan yang lebih baik. Yang kedua, pilihan yang lebih banyak. Yang ketiga, harga yang lebih murah. Lalu bagi pedagang produk atau jasa itu fintech memberi manfaat yang pertama menyederhanakan rantai transaksi, yang kedua menekan biaya operasional dan biaya modal, yang ketiga membekukan alur informasi. Lalu bagi suatu negara, fintech juga memberikan manfaat. Jadi perlu diketahui ada tiga manfaat juga untuk sebuah negara. Yang pertama adalah mendorong transmisi kebijakan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, di Indonesia, fintech turut mendorong strategi nasional keuangan inklusif atau SKNI. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari fintech itu? Jadi fintech telah merubah sistem pembayaran di masyarakat dan telah membantu perusahaan-perusahaan startup dalam menekan biaya modal dan biaya operasional yang tinggi di awal. Lalu, apakah regulator perlu membuat peraturan terkait fintech? Kuatnya arus teknologi dalam sistem pembayaran mendorong Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia untuk memastikan lalu lintas pembayaran yang telah terpenetrasi oleh teknologi tetap berjalan dengan tertib dan aman, serta mendukung pilar-pilar dalam pencapaian visi dan misi Bank Indonesia. Contoh fintech yang sering kita jumpai di berbagai media, itu contohnya yang pertama, kita sebut Kredivo, yang kedua OVO, lalu GoPay, Dana, dan ShopeePay.
menginjak materi ke selanjutnya tentang pegadaian. Jadi seperti yang kita sering lihat, pegadaian itu mempunyai slogan mengatasi masalah tanpa masalah, seperti itu ya. Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan, bukan bank, yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus, yaitu secara hukum, Gade, pengertian hukum, Gade menurut KUHP pasal 11 ayat 50. Gade adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk mengambil pelunasan barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang tersebut digadaikan. Kegiatan usaha pegadaian. Jadi mungkin selama ini masyarakat kita hanya mengenal usaha pegadaian secara sepintas saja, yaitu sebagai tempat peminjaman uang dengan cara menggadaikan barangnya atau meninggalkan barang kita untuk jaminan. Padahal dalam praktiknya, di samping cara menggadaikan barangnya, pegadaian juga melakukan usaha lain loh, gitu. Jadi usaha lain yang dilakukan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melayani jaksa tasiran. Jadi tasiran harga barang kita nanti jika kita bawa ke pegadaian, dari pegadaian bisa membantu menilai harga barang ini berapa. Yang kedua, melayani jasa titipan barang. Yang ketiga, memberikan kredit. Yang keempat, ikut serta dalam usaha tertentu, bekerja sama dengan pihak ketiga, misalnya dalam pembangunan perkantoran atau pembangunan lainnya, dengan sistem will, operate, dan transfer board. Materi yang ketiga, yaitu materi yang terakhir, yaitu sewa guna usaha atau yang sering kita dengar sebagai leasing. Jadi, leasing didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa usaha dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Untuk digunakan oleh penyewa guna usaha, atau bisa disebut leasing, selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Penyewa guna usaha adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan atau bisa disebut sebagai lessor. Pengadaan barang modal melalui leasing juga dapat dilakukan dengan cara pembiayaan barang penyewa guna usaha oleh perusahaan pembiayaan yang kemudian disewa gunakan kembali oleh penyewa guna usaha. Pengadaan dengan cara ini disebut sales and leaseback. Sepanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal objek transaksi berada pada perusahaan pembiayaan. Tujuan leasing yang pertama adalah mendapatkan barang-barang kebutuhan yang harganya tinggi dalam waktu yang cepat, sehingga kita dapat langsung menggunakan sembari mengangsur. Yang kedua, menghemat biaya produksi disebabkan oleh pembelian alat tidak dilakukan dalam satu waktu. Yang ketiga, pihak memberi leasing biasanya akan menjalankan pembiayaan ini untuk mendapat penghasilan dari bunga pinjaman. Lalu, manfaat leasing yang pertama, pembiayaan penuh. Leasing dapat membantu perusahaan untuk mulai beroperasi atau mengembangkan usaha karena memberikan sejumlah modal yang dibutuhkan. Yang kedua, lebih fleksibel. Leasing dinilai lebih fleksibel karena lebih mudah dalam menyesuaikan dengan kondisi keuangan dari lisi. Yang ketiga, tidak perlu jaminan untuk melakukan aktivitas ini. Lisi tidak perlu memberikan jaminan apapun. Yang keempat, arus dana. Fleksibilitas dari leasing berperan penting dalam perencanaan arus dana atau cash flow suatu perusahaan. Baik, kita sampai di kesimpulan. Jadi kesimpulan berarti ada tiga ya. Jadi fintech yang pertama sangat berguna bagi masyarakat modern, terutama bagi para pengusaha dikarenakan fintech membantu mendapatkan modal usaha. Berkat adanya fintech, para pengusaha mendapatkan pendanaan dengan jauh lebih efektif dan efisien, sehingga menemukan calon investor yang dibutuhkan
dapat dilakukan lebih mudah. Yang kedua, tentang pegadaian. Jadi secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan meminjam barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Barang-barang tersebut nantinya akan ditafsir nilainya. Besarnya jaminan diperoleh dari 80 hingga 90% dari nilai taksiran. Semakin besar nilai taksiran barang, semakin besar pula pinjaman yang akan kita peroleh. Yang ketiga, leasing. Kesimpulannya, merupakan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu konsumen dalam waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala dan disertai dengan hak pilih bagi konsumen tersebut berdasarkan nilai yang disepakati bersama. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan dan keterbatasannya, saya meminta maaf yang sedalam-dalamnya. Eh, Demikian eh, presentasi ini saya sampaikan, jadi kiranya berguna bagi rekan-rekan semua. Terima kasih.